Selamat sore, Bapak Ibu, khususnya teman-teman pensiunan. Bursa sudah tutup, sudah hampir jam 5 sore di Bali. Sekarang tanggal 27 April 2021. Seperti saya sampaikan tadi pagi di video saya, hari ini saya utamanya akan memperhatikan IHSG untuk mengambil kesimpulan apakah cuaca masih berawan, masih mendung. Hasilnya IHSG seperti ini, ya. Turun tipis, ya, turun tipis 0,09%, jadi sama saja dengan kemarin. Tapi pagi tadi sempat naik ke 6.000, ya, hampir 6.000, tapi turun lagi, ya, dan sore turun sedikit. Nah, apakah kenaikan sesi 1 tadi pagi ini ada artinya? Belum bisa kita simpulkan, ya. Masih kita harus tunggu lihat 1-2 hari ini sampai sebentar lagi akan libur, ya, jadi kita harus biasanya kalau libur orang jualan. Ini data saya ambil dari RTI, ya, RTI Business, aplikasi yang free, ya, bisa Anda simpan di handphone Anda. Ya. Transaksi hari ini 9,7 triliun lebih, ya, biasa saja. Dulu sih ini tinggi, tahun 2 tahun yang lalu, sekarang ini biasa saja, mungkin agak kecil sedikit. Nah, mari kita lihat IHSG dengan grafik, ya. Karena tadi turun sedikit, maka grafik Bollinger, sumbu Bollinger masih turun terus konsisten, ya. Dari sini turun terus konsisten. Nah, sekarang sudah hampir bertemu ini, ya, dengan alas dari candle ini. Ini candle ini, ya, ada selama 20 hari ke belakang ini, alas itu ada di sini, di garis putih ini, ya. Susah menembus ke bawah. Ini disebut support, ya. Tumpuan, garis tumpu atau garis support. Nah, kita akan lihat ke depan ini, garis support ini, IHSG ini, akan bertemu dengan sumbu Bollinger ini. Jadi nanti akan terjadi adu kuat, ya. Apakah candle akan bertahan di angka ini, yang berarti sumbu ini akan makin dekat, belum berhasil menembus barangkali, atau melawan balik ke atas. Mungkin ini kita akan saksikan sehabis Lebaran, ya, karena kalau menjelang Lebaran ini, saya kira akan banyak yang jualan karena khawatir dengan libur Lebaran. Jadi kita lihat saja, intinya masih bertawan. Kesimpulan hari ini. Ya, ini juga MACD kita lihat dead cross, ya, menembus yang merah, memotong yang hijau, dead cross, ya, bukan tanda yang baik. Tapi juga belum bisa dipastikan karena ini belum turun ke bawah garis putih. Masih harus kita pantau, jadi tetap berhati-hati. Namun saya tadi menangkap pisau jatuh, ya. Pisau jatuh adalah pantangan dalam berdagang saham. Semua pedagang saham yang sudah biasa itu paham itu. Tidak boleh menangkap pisau jatuh. Tadi saya tangkap juga, tapi nggak banyak. Saya kadang-kadang ada eksplorasi juga sedikit. Karena situasinya menarik. Situasinya menarik dan agak kontroversial. Ini dia. Ini Telkom. Ini Bollinger Band-nya. Ini Bollinger Band namanya, ya, yang seperti terong. Ya, seperti terong. Ini sumbunya, tengah-tengah. Nah, ini adalah pisau jatuh.
Harga Telkom hari ini jatuh, ya, lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Sebetulnya tidak terlalu hebat, jatuhnya cuma 3%. Ya, sebetulnya biasa. Tapi dibanding hari-hari sebelumnya ini adalah serius. Sehingga kelihatan ini ya, batas bawah dan batas atas dari Bollinger ini tertekan ke bawah. Nah, inilah pisau jatuh. Orang takut ini akan terus turun ke bawah seperti pisau yang jatuh ke lantai. Jadi ini biasanya orang tidak tangkap, tidak beli. Nunggu dulu, tonton dulu sampai ada harga balik ke atas. Lah kok saya beli? Ya ini eksperimen ya. Saya eksperimen sedikit. Kenapa? Tentu ada alasannya. Yang pertama, perhatikan candle ini. Ini ada candle yang panjang. Ini dominan sekali. Selama ini jarang, ya tidak pernah harga keluar dari range, dari kisaran candle ini, kecuali di awal sedikit. Ya. Tapi setelah itu selalu di dalam kisaran candle ini. Ini candle yang dominan. Saya biasanya perhatikan yang ini. Walaupun mungkin orang lain enggak. Nah sekarang, candle yang terakhir ini turun ke bawah candle dominan ini. Ini lihat ya, garis putih. Garis putih ini, ya lihat di sebelah kanan, menembus ke bawah. Nah, saya biasanya melihat, ini asumsi saya sendiri, candle dominan ini punya power. Jadi bisa saja harga ini akan ditarik balik ke atas. Karena melanggar wilayah raja, ini candle raja ini. Ya. Kalaupun eh, turun terus cuma berapa hari lah seperti ini ya. Ini kan naik sebentar, kembali lagi ya. Raja nggak mau diganggu. Nah, ini juga terjadi sekarang. Tapi ini spekulasi ya, ini eksperimen buat saya. Yang kedua, selain soal candle raja ini, kalau kita lihat saham ini ya, sejak saya ganti dulu dengan bulan 10 tahun 2020, saya perpanjang ke belakang sedikit. Ya, ini sejak awal November ya, waktu Presiden Amerika berganti, naik semua ya, semua saham begitu. Nah, kita lihat bahwa sejak akhir Oktober sampai hari ini ya, harga tidak pernah di bawah ini, di bawah garis putih ini, hampir tidak pernah. Jadi kalau sekarang harga turun lagi ke bawah ini, ya, itu akan dilawan oleh pasar. Ceritanya begitu, teorinya, ya, karena ini garis yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dilanggar oleh harga-harga. Sekarang kok dia berani-beraninya gitu. Jadi teorinya bilang ini akan dilawan. Inilah teori support atau tumpuan. Ya. Itu alasan saya kedua. Kenapa saya mau mencoba. Alasan ketiga, saya lihat gerakan asing ya, di Telkom. Ini kita lihat aplikasi Stockbit. Sudah saya pasang, kok hilang. Ini ada masalah teknis. Saya ulang lagi. Saya harus ambil dulu grafiknya. Ya.
Kita ketik Stockbit di Google, akan keluar Stockbit. Ya, kita ambil Chartbit di sini. Lalu saya minta Telkom. Nah, ini kotak kedua ini adalah gerakan manuver dari dana asing. Ya, kita lihat bahwa sejak awal November itu yang hijau-hijau ini asing beli nih, Telkomnya. Ini. Keluarnya jarang kita lihat di bawahnya, kecuali di sini pernah keluar. Ya. Jadi dia baru keluar sedikit. Ya. Dia baru keluar sedikit. Dan kita lihat juga harga pembelian dia. Mari kita periksa. Ya. Di sini dia beli murah memang. Ya. Sini. Di bawah 3.000. Tapi dia beli nggak terlalu banyak juga. Nah, di sini dia beli mahal ini. Ya, di atas 3.000, di atas harga hari ini. Jadi mulai di sini, ya bulan akhir November sampai minggu lalu, ya di sini ini asing membeli pada harga di atas harga sekarang. Jadi saya melihat apa asing mau jual rugi, ya, apa betul mau jual rugi. Mungkin saja kalau mereka butuh dana, mau migrasi ke tempat lain, mungkin mau beli kripto atau mau ke Amerika bisa saja, ya selalu bisa. Tapi berarti dia jual rugi. Nah kalau jual rugi apa banyak-banyak ruginya gitu. Atau mungkin cuma menjual yang di sini nih, yang dibeli di bawah 3.000 ini, bisa saja, kan pedagang. Tapi intinya kalau melihat ini adalah akumulasi asingnya, ya, kelihatan masih tinggi, ya mereka masih naik. Nah apakah hari ini adalah hari di mana mereka mulai gerakan menjual, itu saya tidak tahu. Ya tentu suka-suka mereka, kalau mereka mau jual ya mereka jual. Ini kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Jadi kita tonton saja. Tapi karena pertimbangan tadi, saya mencoba dulu untuk beli tadi. Saya beli tadi di bawah 3.200 ya. Tidak banyak. Nanti kita lihat habis ini saya kasih lihat porto saya. Jadi saya hari ini menangkap pisau jatuh ya, tapi nggak banyak-banyak amat. Ya. Dan besok akan saya lihat, besok masih buka ya bursa. Kalau saya lihat tanda bahaya ya udah saya jual rugi aja nggak apa-apa. Ya begitulah serunya dagang saham ya, ada sedikit adrenalin. Tapi ini mesti diingat, saya melanggar pantangan. Jangan menangkap pisau jatuh. Itu pantangan yang betul. Ya, terus berkali-kali terbukti itu benar. Ya, saya hari ini melanggar, tapi sekali lagi tidak banyak dan saya punya alasannya. Demikian. Mari kita lihat sekarang porto saya. Porto saya ada di sini. Oh ya, satu lagi nih, mari kita lihat sedikit nih. Saya ada ini di RTI ada data ya, bahwa hari ini itu asing keluar dari Telkom itu 122 miliar. Kan ada yang ini lihat grafik di bawahnya ya, ada yang beli, F ini foreign, asing. F buy ini asing beli. Jadi ada yang beli asingnya, ada yang jualan. Nah, lebih banyak yang jualan, makanya disebut net sell. Tadi saya bilang net buy, ya, maaf kalau saya salah ngomong. Jadi net sell. Nah, berapa net sell-nya? Ini ada di sini, minus 122 miliar. Hari ini. Nah, mari kita lihat data yang lain. Ini data
transaksi asing sejak awal tahun ini, year to date. Ya, year to date. Ternyata net foreign buy, artinya net buy, lebih banyak beli daripada jual. Berapa net foreign buy-nya? 3,6 triliun. Jadi kalau dia 3,6 triliun ini termasuk yang dijual hari ini ya, 120 miliar itu. Jadi masih banyak asing ini punya. Ya cuma 3% baru yang dijual. Baru 3% dari jumlah yang dia beli tahun ini yang dijual. Tidak banyak. Apa dia mau jual terus? Bisa saja. Ya, jual rugi tadi saya sudah bilang. Kalau mereka jual rugi bisa, mungkin mau beli kripto. Ya. Atau yang lain, nggak apa. Jadi ini yang kita harus waspadai dalam 1-2 hari ini, apalagi menjelang libur Lebaran. Ya, harus waspada. Tapi karena Telkom ini memang saham yang menurut saya bagus, ya, bahkan kuartal terakhir ini labanya naik 40% kalau saya tidak salah. Ya, jadi kalau harganya dibanting ya saya anggap diskon. Jadi ya udah saya beli aja. Tapi tentu saya tetap akan perhatikan apakah masih layak simpan atau mending dijual. Demikian. Jadi mari kita lihat sekarang porto saya ada di sini. Nah ini dia. Porto sore ini. Ya karena Telkom turun, ini Telkomnya. Saya rugi di Telkom 1,4 juta jadi 2,2%. Ya, total sekarang saya ada di Telkom sejumlah 64 juta sekitar itu. Ya, jadi kira-kira kurang 30% dari dana saya. Cash saya masih ada 71 juta. Ya. Kemudian BJTM sedikit turun, nggak masalah, ini biasa. Elsa sudah saya jual semua kemarin. Power sudah tinggal sedikit, ya. Tinggal 5,9 juta. Power hari ini naik 535, ya. Masih minus karena memang saya waktu beli mahal. Nah, in total sekarang saya punya equity ya, total saham dan dana itu ada 193, sekian. Ya, ada tambahan kerugian. Jadi begitu 193,2 mungkin ya kalau lihat sepintas. Ya. Baik teman-teman, itu cerita saya hari ini. Mudah-mudahan manfaat, bukan rekomendasi, tidak perlu meniru. Tentu jangan meniru porto saya. Saya belum tentu lebih pintar dari yang lain. Cuma saya mau cerita, itu aja bedanya. Semoga ada manfaat. Selamat sore, salam hormat dari saya.